Di tanah Mesir yang luas dan berdebu, di mana sungai Nil mengalir seperti urat nadi kehidupan, berdirilah seorang raja yang menyebut dirinya Tuhan di atas manusia. Dialah Fir'aun. Setiap pagi, matahari terbit di balik piramida seolah memberi hormat padanya. Rakyat berlutut, para pendeta memuja, dan istana emas berkilau oleh cahaya yang memantul dari dinding-dinding megah. Fir'aun percaya tak ada kuasa yang lebih tinggi darinya. Namun, jauh di sudut istana, sebuah bisikan mulai terdengar. Bisikan tentang seorang lelaki bernama Musa. Musa kembali ke Mesir bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai utusan Tuhan. Dengan tongkat sederhana dan suara yang tenang, ia berdiri di hadapan Fir'aun. "Wahai Fir'aun, lepaskan Bani Israel, jangan engkau menyombongkan diri." Aula istana terdiam, lalu tawa Fir'aun menggema. "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi," katanya angkuh. "Siapa Tuhanmu selain aku?" Hari itu, langit seolah menggelap. Musa menunjukkan mukjizat. Tongkatnya berubah menjadi ular besar, menelan sihir para penyihir istana. Para penyihir tersungkur, beriman, namun hati Fir'aun tetap membatu. Maka datanglah peringatan demi peringatan. Air Nil berubah menjadi darah, katak memenuhi istana, nyamuk, wabah, dan kegelapan menelan Mesir. Rakyat menderita, namun setiap kali azab mereda, kesombongan Fir'aun kembali bangkit. "Ini hanya sihir," katanya, "aku tetap berkuasa." Hingga malam itu tiba, malam yang sunyi, tangisan terdengar di setiap rumah Mesir. Anak sulung, pewaris tahta, meninggal tanpa suara. Fir'aun gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan takut. Dengan amarah bercampur kepanikan, ia membiarkan Musa dan kaumnya pergi. Namun saat fajar menyingsing dan istana terasa kosong, kesombongan kembali menguasainya. "Kejar mereka," perintahnya. Pasukan berkuda melaju di gurun, debu mengepul. Di depan mereka, Musa dan Bani Israel terhenti di hadapan Laut Merah. Di belakang, pasukan Fir'aun. Di depan, lautan tak berujung. Ketakutan menyelimuti Bani Israel. "Kita akan binasa," teriak mereka. Namun Musa mengangkat tongkatnya. "Tidak, Tuhanku bersamaku." Laut terbelah, dua dinding air menjulang tinggi, jalan kering terbentang di tengahnya. Bani Israel menyeberang dengan langkah gemetar namun penuh harapan. Fir'aun melihatnya, alih-alih takut, ia tertantang. "Ikuti mereka," teriaknya. Kereta dan pasukan masuk ke dasar laut. Namun saat Musa dan kaumnya tiba di seberang, air mulai berguncang, dinding laut runtuh, gelombang raksasa menelan pasukan Mesir. Fir'aun tenggelam, mahkota emasnya terlepas, nafasnya tersengal. Di detik terakhir hidupnya, ia berteriak, "Aku beriman." Namun penyesalan datang terlambat, laut menutup, kesombongan berakhir. Tubuh Fir'aun diselamatkan sebagai tanda bagi generasi setelahnya bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati hanya membawa kehancuran. Dan di atas pasir Mesir, angin berbisik lembut, tak ada raja yang lebih tinggi dari kebenaran.